Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, mohon izin saya buat video tutorial ya untuk pengisian jurnal online mengajar, karena tadi terbatasnya waktu ya, sehingga saya belum bisa mempraktekkan dengan baik. Bapak Ibu, ini saya menggunakan akunnya Bu Dewi Ratnawakti ya, karena akun saya itu hanya mengajar di kelas 10, sedangkan kelas 10 database-nya siswanya belum ada ya, karena siswa baru. Nah Bapak Ibu, langsung saja di halaman depan ini, ketika kita sudah berhasil login ya, maka akan ada halaman di sini, halaman depan ya, ada menu jurnal. Ini untuk mengisi jurnal. Kemudian TP ini adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk melihat tujuan pembelajaran atau mengisi TP, jumlah pelajaran, dan di sini kita bisa melihat ya daftar atau jadwal kita selama 1 minggu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengisi jurnal, maka kita mengisi dulu yang namanya tujuan pembelajaran. Bisa Bapak Ibu klik di sini ya, di sini ada menu kuning ini, isi atau lihat TP. Atau bisa juga Bapak Ibu di sini ada strip 3 ya. Garis 3 ini tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah diinput. Ini adalah contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar lebih dari satu tingkat ya, kelas 10, 11, 12 misalnya, maka silakan masukkan semua tujuan pembelajarannya, deskripsinya. Ya, ini sengaja tidak diberikan batas karakter ya. Bapak Ibu bisa copy paste dari program semester ya. Misalnya di sini kelas 12 mungkin ditambahkan juga keterangan TP-nya. Ini misalnya TP 3. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Ya, misalnya di kelas 11 ini TP 2. Sehingga nanti jelas antara pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dengan perencanaan di modul ajar, ATP dan Prosem itu nanti bisa terlihat ya korelasinya. Kalau sudah Bapak Ibu simpan ya. Jadi silahkan diinput tujuan pembelajaran ini selama 1 tahun ya, atau 1 semester boleh ya, karena jurnal ini berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Nah, kalau sudah tujuan pembelajaran dimasukkan semuanya yang sudah direncanakan tadi Bapak Ibu ya, jadi silahkan tujuan pembelajarannya dimasukkan semua dulu ya, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10, 11, 12. Nah, kalau sudah kembali ke home Bapak Ibu, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi jurnal ya. Nah, di sini ada tombol isi jurnal, klik saja di sini, atau Bapak Ibu bisa di sini juga ada ya jurnal. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, hari ini Senin 7 Juli sebetulnya sudah bisa diisi ya, karena saat ini yang database kelas 10 belum ada, maka saya akan mencoba mengisi data kelas 12 TKR 3 nih ya, matematika. Nah, ini diklik aja. Nah, Bapak Ibu di sini sudah terlihat ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah tentunya menetapkan tujuan pembelajaran dulu, memilih yang mana yang menjadi rujukan dalam pembelajaran itu ya. Misalnya di sini kelas 12 ya, TP 3, tujuan pembelajaran 3 nih, melakukan operasi dasar penjumlahan. Nah, ini pilih saja. Materi motivasi Bapak dan Ibu ini tentunya adalah Bapak Ibu ketika belajar ya, belajar dengan siswa, mengajar siswa, maka Bapak dan Ibu tentunya tidak langsung memberikan materi inti ya, mungkin memberikan motivasi, melihat kesiapan anak ya ketika pembelajaran, bagaimana kondisinya, psikologinya ya, kemudian kesiapan dia menerima pembelajaran ya. Bapak Ibu silakan tuliskan di sini, misalnya pentingnya menjaga disiplin waktu, pentingnya menjaga kedisiplinan waktu ya, atau misalnya yang lainnya ya Bapak Ibu silahkan. Jadi materi motivasi ini disesuaikan dengan kondisi kelas ya, kondisi siswa Bapak Ibu ya, jadi tidak harus terencana ya. Kemudian materi pembelajarannya tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran ini ya. Kalau di sini TP3-nya adalah melakukan operasi dasar penjumlahan, tentunya materinya harus sesuai itu ya. Bapak Ibu silahkan dilihat modul ajarnya, materinya apa untuk TP tersebut ya. Misalnya di sini operasi dasar penjumlahan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau menggunakan laptop menjadi lebih cepat ya ngetiknya. Bapak Ibu juga bisa copy paste dari modul ajar ya. Nah, kegiatan siswa Bapak dan Ibu ini silahkan dipilih yang poin-poin saja ya, tidak harus kegiatan pembelajaran, kegiatan siswa sesuai modul ajar di copy paste di sini, tidak ya. Misalnya Bapak Ibu kegiatan siswanya mungkin mendengarkan dulu, mendengarkan motivasi ya, kemudian mendengarkan materi ya, penjelasan materi, kemudian siswa diberikan latihan soal ya, mengerjakan latihan soal
mengerjakan latihan soal awal ya, soal awal ya. Kemudian setelah itu nanti mungkin siswa presentasi ya, presentasi dan sebagainya. Apabila di sini nanti ada penilaian, Bapak Ibu silakan juga ya, misalnya siswa melakukan proses pengerjaan tugas ya, nanti dinilai oleh guru. Nah, ini nanti juga dimasukkan di sana. Tentunya Bapak dan Ibu, kegiatan siswa ini adalah merujuk pada tadi bagaimana tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, di sini ada daftar siswa ya, silakan di absen. Dan ingat, absen ini harus sesuai dengan kondisi siswa ya. Bapak Ibu jangan bertanya kepada siswa siapa yang tidak masuk. Nah, nanti terus diceklis semuanya hadir kecuali yang nggak masuk tadi tulis sakit misalnya atau apa. Bapak Ibu jangan ya. Jadi jurnal ini itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu ketika mengajar dan mengabsen itu langsung saja dipanggil. Aditya Wardana hadir, Ahmad Muhyiddin hadir, Ahmad Rosid hadir. Jadi anak itu menjawab ya. Ahmad Sofa Fuadi hadir Pak, Ahmad Topi bagus hadir Bu, Ahmad Wildan sakit ya, Alfian Pasa belum hadir ya, Alpa nanti dicek apakah dia sampai akhir pelajaran tidak hadir tanpa keterangan, maka dia adalah Alpa. Nah Bapak Ibu ya, itu contohnya. Jadi silahkan kalau sudah nanti di sini bisa disimpan. Nah kalau sudah disimpan Bapak dan Ibu bisa diedit ya nanti apabila mungkin ada kesalahan yang tadinya di Alpa ya ternyata dia datang ya, misalnya mau selesai dia datang ya, mungkin karena ada satu hal atau mungkin dia di BK ya pembinaan. Nah silahkan nanti bisa ditulis terlambat. Nah Bapak Ibu silahkan sikapi dengan bijak ya, kategori terlambat itu seperti apa ya. Kadang ada juga siswa yang datangnya itu mungkin terlambat sekali ya, misalnya 2 jam 45 menit dikalikan 2 itu 90 menit, dia datangnya itu tinggal 30 menit. Nah itu kan juga perlu Bapak Ibu sikapi dengan bijak ya, artinya biar tidak terulang lagi ya, ditanya dengan baik, dengan sesungguhnya kenapa dia terlambat sampai sejauh itu atau selama itu. Nah kalau sudah Bapak dan Ibu disimpan, kemudian ini berarti sudah selesai ya Bapak dan Ibu mengisi jurnal, mulai dari memilih tujuan pembelajaran, memberikan motivasi ya, menulis di sini, kemudian materi pembelajaran yang ditulis, kemudian kegiatan siswanya apa, kemudian nanti diisi. Nah Bapak dan Ibu nanti kurikulum akan ngecek ya untuk hasil ini ya, Bapak dan Ibu nanti akan dicek sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu upload ya, sesuai tidak antara program semester yang Bapak Ibu rencanakan ya di minggu-minggu ini dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan di jurnal ini ya. Meskipun nanti ada ketidaksesuaian, tentunya kami akan tanyakan hal itu ya, apakah ini mungkin karena penyesuaian materi yang lebih penting ya, sehingga nanti ada tujuan pembelajaran yang memang tidak diajarkan. Jadi intinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan. Kemudian Bapak Ibu setelah itu nanti Bapak Ibu bisa melihat laporan ya. Laporan umum ini Bapak dan Ibu itu adalah laporan yang memperlihatkan aktivitas semua guru ya di hari itu ya, di semua kelas Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat. Jadi setiap guru itu bisa juga melihat teman-temannya. Nah, ini peran dari ketua konsentrasi keahlian, ketua jurusan ya untuk melihat ya. Misalnya hari Senin ini sudah mulai tengah hari jam 12 siang kok ini belum diisi. Nah, itu nanti kurikulum juga akan memantau. Nih bagaimana ini kok belum diisi ya? Apakah izin? Apakah bagaimana, lupa atau bagaimana? Lah ini adalah sistem ini bisa menjadi monef ya, monitoring dan evaluasi. Nah ini semuanya terlihat. Nah setiap hari nanti akan terlihat ya. Di hari Senin ini nanti akan terlihat siapa yang sudah mengisi dan belum. Dan ini klasifikasikan berdasarkan jurusan ya. Ini tadi kan DPIB, ini TEI, ini akan kelihatan ya. Ini TP, TKR, TSM Bapak Ibu nanti akan kelihatan semua. Nah, yang sudah mengisi nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah laporan umum. Kemudian laporan siswa di sini nanti adalah laporan yang akan menampilkan data hanya siswa yang Bapak Ibu ajar per kelas. Nanti akan kelihatan ya. Nah, tapi ini tidak bisa dilihat ya karena saat ini belum ada kegiatan pembelajaran. Nah, silakan besok dicoba ya. Ini bisa kita lihat rentang waktunya, Bapak dan Ibu bisa memilih
ya, mulai rentang di bulan apa sampai bulan apa nanti bisa. Kemudian setelah itu nih nanti bentuknya filenya Excel Bapak Ibu ya, filenya Excel ya. Kalau sudah jurnal kelas, nah ini adalah jurnal yang tadi saya sampaikan, bentuknya itu sesuai dengan tampilan dari jurnal kelas yang Bapak Ibu manfaatkan dulu menggunakan kertas ya. Di sini ada jam pelajaran, mata pelajaran, guru pengampu, masuk, absen, jumlah absen dan sebagainya. Jadi masih bisa kita melihat versi digital, tetapi formatnya adalah format lama ya. Jadi ini untuk mengecek di dalam kelas itu ya ada berapa mata pelajaran dan siapa yang sudah mengisi. Nah, itu nanti akan kelihatan. Nah, caranya nanti tinggal dipilih saja ya di sini. Misalnya, nah di sini nanti bisa di-generate. Tetapi karena datanya ini mungkin ya tidak bisa ya, karena datanya masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, ini datanya masih kosong ya, not available. Bapak Ibu, itu yang informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Kemudian apabila masih ada yang bingung, nanti bisa japri saya. Yang belum bisa login juga bisa japri dengan saya. Bapak Ibu, intinya sistem ini adalah untuk mempermudah Bapak dan Ibu mengelola pembelajaran, kemudian mempercepat hasil ya, atau anak-anak yang memang alpa ya, biar nanti bisa segera ditindaklanjuti oleh guru BK ya. Kenapa kok tidak masuk tanpa izin ya, sehingga nanti bisa terlihat real time setiap hari. Dan saya berharap Bapak dan Ibu nanti ini mengisinya juga benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan ya. Jadi silahkan diisi ketika benar-benar di pembelajaran. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.